ketika presiden berganti, pemerintahan berganti, para menteri berganti, termasuk Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan juga. Tetapi kelihatannya aromanya sama. Artinya kita sudah tidak lagi bisa atau mengulur-ngulur dan menunggu-nunggu waktu lagi. Maka yang harus kita lakukan hari ini adalah bagaimana mempersiapkan diri melakukan perjuangan secara total. Sepakat teman-teman? Totalnya seperti apa? Ayo, mulai dari kekuatan. Mulai sadarkan teman-teman. Ini kawan-kawan semua. Ya kawan-kawan, terima kasih Dirjen PHI, Kementerian Tenaga Kerja sudah hadir. Kita kasih aplaus kawan-kawan. Ya, kepada kawan-kawan semua dalam hitungan ketiga, kita minta keikhlasan hati kawan-kawan untuk bisa berdiri bersama-sama. 1, 2, 3. Yang mau berjuang ayo gabung. Yang mau berjuang ayo bangun. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang ayo gabung. Yang mau upah layak teriak lawan. Yang mau upah layak teriak lawan. Yang mau upah layak membatalkan Omnibus Law. Yang siap berjuang teriak hidup buruh. Masih semangat berjuang kawan-kawan? Masih semangat berjuang? Masih semangat berjuang? Sebelum nanti ada beberapa rangkaian orasi-orasi yang akan disampaikan oleh seluruh pimpinan federasi-federasi, kita berikan kesempatan kepada Bung Sekjen KSPI, Bung Ramidi untuk naik ke atas mobil komando menyampaikan orasinya. Kepada Bung, dipersilakan. Jadi berapa kenaikan kita tahun depan kawan? Berapa 10% adalah tentang gerakan serikat pekerja, gerakan serikat buruh bersama dengan partai buruh demi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kepada Bung Sekjen Ramidi, Sekjen KSPI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Teman-teman sekalian, hari ini bukan berarti mengulang apa yang sudah tadi disampaikan oleh Presiden dalam konferensi pers maupun orasinya, bahwa ini tanggal 24 Oktober adalah launching untuk melakukan awal perjuangan terhadap upah tahun 2025. Ini launching baru pertama. Jadi kalau hari ini baru berkumpul sekitar 2000, bukan berarti berikutnya akan menurun, tetapi pasti akan naik dan bertambah, dan tidak hanya di Jakarta tetapi akan ada di daerah-daerah lain. Kenapa teman-teman? Karena ini sebetulnya momentum yang sudah kita tunggu-tunggu dari waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu kita berpikir, kita mengira bahwa menunggu rezim baru, menunggu kepemimpinan negara baru. Tetapi kita hari ini ketika presiden berganti, pemerintahan berganti, para menteri berganti, termasuk Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan juga. Tetapi kelihatannya aromanya sama. Artinya kita sudah tidak lagi bisa atau mengulur-ngulur dan menunggu-nunggu waktu lagi. Maka yang harus kita lakukan hari ini adalah bagaimana mempersiapkan diri melakukan perjuangan secara total. Sepakat teman-teman? Totalnya seperti apa? Ayo, mulai galang kekuatan. Mulai sadarkan teman-teman pekerja, mulai sadarkan para buruh pekerja atas
serikat pekerja dimanapun, bahwa upah itu menjadi tulang punggungnya kita, tulang punggungnya buruh. Kalau upah tidak naik sesuai yang kita harapkan, maka dipastikan kehidupan kita tidak akan sejahtera. Betul, kesejahteraan tidak semata-mata dari upah minimum, tetapi itu menjadi paling utamanya. Kalau upah minimumnya sudah sangat kecil, tidak sesuai, bagaimana dengan kesejahteraan itu capaiannya? Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, karena ini adalah launching, maka saya berharap yang berikutnya tolong harus divaksinkan lebih besar lagi, lebih semangat lagi, lebih masif lagi. Kampanye-kampanye yang sudah kita sepakati melalui media sosial kita lakukan secara terus-menerus. Tidak boleh berhenti, tidak boleh. Bahkan kalau perlu, masyarakat umumnya dipersilakan memberikan atau melakukan kampanye-kampanye apa yang sedang kita perjuangkan hari ini. Teman-teman sekalian, ketika hari ini kita minta upah dinaikkan minimal, sekali lagi minimal, karena kemudian ada yang bilang 8-10% itu belum, betul enggak? Betul enggak? Kenaikan 8-10% itu belum nutup, belum sesuai harapan kita. Tetapi ini bahasanya adalah minimal. Silakan minta kenaikan yang lebih tinggi, tetapi minimal adalah 8-10%. Boleh enggak 15%? Boleh enggak? 50% boleh enggak? Boleh, namanya juga minta. Yang nggak boleh kalau kenaikannya di bawah 8% atau 10%. Itu yang harus menjadi catatan kita. Teman-teman sekalian, seperti instruksi yang sudah kita keluarkan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Maka kepada teman-teman semua di tingkat basis, PUK, PSP, maupun di tingkat PC, DPC, DPD, DPW, seyogianya seharusnya mulai hari ini terus menaruhkan kampanye secara masif. Karena upah sekali lagi itu menjadi acuan kita. 8-10% itu adalah angka minimal yang tidak boleh berkurang. Naik boleh, tetapi berkurang tidak boleh sama sekali. Sudah diuraikan, kenapa 8-10%? Itu menjadi catatan untuk disampaikan ke anggota di tingkat basis. Jadi teman-teman, yang selanjutnya ketika kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja, karena isu utama kita, aksi kita hari ini adalah satu upah, satu lagi adalah satunya selain upah, cabut Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau itu dianggap berat, sekali lagi, kalau itu dianggap berat, minimal klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu pula dengan perlindungan terhadap petani, itu juga dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak boleh tidak, karena itu kunci keberlanjutan serikat pekerja, serikat buruh, kelas pekerja ke depan. Pertanyaannya dan berikutnya, andai kata ini tidak terwujudkan sampai dengan awal November, apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita lakukan? Siap teman-teman? Yakin mau mogok nasional? Yakin? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.